Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah, semoga kita diberi kesehatan ya, diberi kemudahan dalam segala apapun. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu agar siswa bisa mengidentifikasi struktur dan fungsi jaringan hewan dan bisa menjelaskan letak dan fungsi jaringan hewan. Nah, untuk materi hari ini yaitu ada struktur dan fungsi jaringan hewan. Nah, ada yang tahu ini gambar apa saja? Sebelum kita melanjutkan ke materinya. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Nah, yang pertama ada jaringan epitel. Jaringan yang melapisi permukaan tubuh atau permukaan organ, tidak hanya permukaan luar, tetapi permukaan dalam juga. Nah, dan jaringan epitel ini berfungsi untuk proteksi, difusi, absorpsi, ekskresi, dan sekresi. Jaringan epitel ini juga tidak memiliki saraf atau pembuluh darah. Nah, jaringan yang menyelimuti dan melapisi permukaan luar organ dalam itu namanya ada endotelium. Kalau bagian dalam rongga itu mesotelium dan permukaan paling luar dari tubuh itu epidermis. Nah, ini ada macam-macam jaringan epitel. Ada epitelium silindris semu berlapis, epitelium kubus lapis, epitelium silindris berlapis, epitelium pipi berlapis, epitelium pipi selapis, dan epitelium silindris selapis. Nah, yang pertama yaitu epitel silindris bersilia. Terdapat di saluran trakea, bronkus, dan dinding dalam oviduk. Berfungsi untuk sekresi lendir atau menangkap kotoran yang masuk. Nah, itu kan ada silianya ya. Nah, silianya itu berfungsi untuk menghalau benda asing yang masuk dan untuk menggerakkan ovum di oviduk tadi. Selanjutnya ada epitel kubus lapis. Terdiri atas selapis sel berbentuk kubus. Terdapat pada saluran kelenjar ludah, kelenjar keringat, saluran pada ginjal, dan tubulus renalis. Kalau terdapat pada saluran kelenjar ludah itu menghasilkan air liur. Kalau kelenjar keringat dan saluran pada ginjal itu biasanya sekresi. Nah, kalau di tubulus renalis itu absorpsi dan reabsorpsi urin primer menjadi urin sekunder. Nah, selanjutnya ada epitel silindris berlapis. Berada pada lapisan konjungtiva atau lapisan yang selalu basah, dinding dalam kelopak mata, kelenjar susu, faring, laring, dan uretra. Epitel ini berfungsi dalam proses sekresi dan proteksi. Selanjutnya ada epitel pipi berlapis. Nah, bentuknya ini berarti pipih ya, dan berlapis-lapis, terdiri dari banyak lapisan sel dan sel di permukaannya berbentuk pipih. Terdapat di epidermis, kulit, bagian dalam, mulut, esofagus, vagina, hidung, dan uretra. Nah, epitel ini juga berfungsi sebagai pelindung tubuh dari bahaya dari luar. Kemudian ada epitel pipih selapis. Nah, epitel ini paling tipis yang terdiri atas lapis sel yang berbentuk pipih. Terdapat pada dinding dalam kapiler
Kapiler darah di alveolus yang terjadi proses difusi atau pertukaran oksigen dan karbon dioksida, dan di glomerulus. Nah, selanjutnya yaitu epitel silindris berselapis. Terdiri atas satu lapis sel berbentuk silindris, terdapat di dinding dalam lambung, usus, kantung empedu, dan rahim. Nah, berfungsinya untuk absorpsi, mencerna sari-sari makanan akan diserap oleh usus, kemudian sekresi, menghasilkan pigmen-pigmen bilirubin, dan pelindung. Selanjutnya yaitu epitel transisional, terdapat pada organ urinari, membentuk penghalang impermeabel dan fungsinya untuk menahan regangan dan tekanan. Nah, jaringan ini melapisi dinding membran kandung kemih yang bisa mengembang dan mengerut jika terjadi perubahan jumlah urin yang ditampung. Nah, jika mengembang itu berbentuk pipi, sedangkan mengkerut biasanya berbentuk kubus. Nah, ada epitel kelenjar. Pada kelenjar endokrin, sel epitelium itu menghubungkan antara kelenjar dan permukaan epitelium menghilang. Hasil sekresi kelenjar eksokrin langsung menuju permukaan epitelium. Kelenjar eksokrin multiseluler memiliki saluran untuk menyalurkan hasil sekresi ke permukaan epitelium. Nah, ini macam-macamnya. Berdasarkan bentuk dan strukturnya, kelenjar eksokrin dapat diklasifikasikan. Ada tubular bergulung, ada tubular bercabang. Kemudian ada alveolar bercabang, dan tubular alveolar. Nah, selanjutnya ke jaringan ikat. Sebelum kita ke jaringan ikat, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Apa sudah paham semua? Oke, kita lanjut ya. Jaringan ikat. Nah, jaringan ikat itu berfungsi untuk mengikat, menyokong, atau menunjang jaringan lainnya. Tersusun atas sel-sel tersebar di antara matriks ekstraseluler. Nah, sel jaringan ikat itu ada fibroblast, makrofag, sel tiang, sel lemak, sel darah putih. Kalau fibroblast itu berfungsi mensekresikan protein, kalau makrofag berbentuk tidak teratur dan khusus terdapat di dekat pembuluh darah. Kalau sel tiang berfungsi menghasilkan substansi heparin dan histamin. Kalau sel lemak fungsinya menghasilkan sel lemak adalah sel yang terspesialisasi khusus untuk menyimpan lemak. Maaf, yang tadi salah ya. Yang benar ini. Kemudian ada sel darah putih. Itu berfungsinya untuk melawan patogen. Nah, ini macam-macam jaringan ikat. Ada jaringan ikat padat. Nah, bawah itu ya. Nah, jaringan ikat padat itu tersusun atas rabut atau serat lebih banyak daripada sel-selnya. Jaringan ini tidak teratur. Kemudian terdapat di bagian dermis kulit dan pembungkus tulang. Nah, kemudian ada jaringan ikat longgar, tersusun atas sel fibroblast, sel makrofag, serabut kolagen, dan serabut elastis. Sel-selnya ini lebih banyak daripada serabut, sehingga jaringan ini bersifat elastis. Kemudian terdapat pada mesenterium. Ada pembungkus organ-organ dalam, pembungkus pembuluh darah, dan saraf. Fungsinya memberi bentuk organ dalam, kemudian menyokong, mengelilingi, dan menghubungkan elemen dari seluruh jaringan lain. Kemudian ada jaringan darah, berfungsinya untuk mengangkut nutrisi, oksigen, dan sampah metabolisme, tersusun atas plasma darah dan sel-sel darah. Nah, sel-selnya itu tersusun atas eritrosit, leukosit, dan trombosit. Kemudian ada jaringan lemak atau adiposa, tersusunnya atas sel-sel lemak yang berfungsi sebagai cadangan makanan, menjaga suhu tubuh tetap hangat, serta sebagai bantalan pelindung organ. Nah, jaringan lemak ini terdapat di bawah kulit dan melapisi organ-organ dalam. Kemudian ada jaringan tulang sejati, berfungsi sebagai alat gerak, pelindung organ-organ dalam, dan menegakkan tubuh.
Nah, jaringan tulang sejati ini tersusun secara konsentris dengan saluran Havers di pusatnya, dikelilingi lamela. Kemudian jaringan tulang rawan atau kartilago merupakan hasil spesialisasi dari jaringan ikat berserat dengan matriks elastis. Nah, jaringan tulang rawan ini ada 3, yaitu ada tulang rawan hialin, tulang rawan elastik, dan tulang rawan fibrosa. Kalau hialin itu matriksnya memiliki serat kolagen yang tersebar dalam bentuk anyaman halus dan rapat. Kalau tulang rawan elastik, serat kolagen tulang rawan itu elastik tidak tersebar dan nyata seperti pada tulang rawan hialin. Kalau tulang rawan fibrosa, lakunanya itu bulat atau bulat telur dan berisi sel-sel kondrosit. Nah, dari ketiga tadi ada perbedaannya dari warnanya, kemudian elastisitasnya, dan letaknya pun berbeda kan. Nah, ini gambar-gambar dari jaringan ikat tadi, macam-macam jaringan ikat. Selanjutnya yaitu jaringan otot. Ada 3 ya, ada otot polos, otot jantung, dan otot lurik. Sebelum kita melanjutkan, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada. Oke, saya lanjutkan. Nah, jaringan otot itu tersusun oleh sel-sel panjang yang disebut serabut otot. Serat otot itu mengandung filamen aktin dan miosin sebagai alat gerak aktif melekat pada rangka. Kemudian yang pertama yaitu jaringan otot polos. Terdiri atas sel-sel berbentuk seperti gelendong, panjangnya antara 30 sampai 200 mm, memiliki satu inti yang terletak di bagian tengah sel. Jadi kalau jaringan otot ini memiliki satu inti yang di tengah. Kemudian kontraksi selnya tidak di bawah pengaruh kesadaran atau bisa disebut dengan otot involunter. Nah, aktivitas otot polos ini tidak menimbulkan kelelahan. Otot polos ini terdapat di rongga tubuh seperti saluran pencernaan makanan. Selanjutnya yaitu otot jantung. Nah, struktur otot jantung ini menyerupai otot lurik. Dan sel-sel otot jantung ini membentuk rantai dan sering bercabang 2 atau lebih yang membentuk sintesium. Kemudian memiliki 1 atau 2 inti sel yang terletak di bagian tengah. Sel otot jantung dipersarafi oleh sistem saraf autonom dan kontraksi otot jantung ini tidak di bawah pengaruh kesadaran involunter dan tidak menimbulkan kelelahan. Berarti sama seperti otot polos tadi ya. Kemudian ada otot lurik berbentuk silinder yang panjang dan tidak bercabang. Kemudian panjang selnya bervariasi sekitar antara 3 sampai 4 cm. Kemudian memiliki banyak inti sel yang terletak di bagian tepi. Jadi otot lurik ini memiliki banyak inti dan terletaknya itu di samping bukan di tengah ya. Di tepi sel. Kemudian kontraksi otot ini di bawah kesadaran. Dan kontraksi otot lurik cepat dan kuat serta dapat menimbulkan menimbulkan kelelahan. Maaf, salah ya. Nah, otot lurik ini melekat di bagian rangka. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Ya, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ke jaringan saraf. Nah, jaringan saraf tersusun atas sel-sel saraf yang berfungsi untuk menghantarkan rangsang dari reseptor sampai ke saraf pusat, lalu mengantarkan respon dari saraf pusat sampai efektor. Nah, strukturnya itu ada dendrit, badan sel, nukleus, akson, selubung mielin, nodus Ranvier, sel Schwann, ujung akson. Nah, ini ada jenis-jenis sel saraf. Yang pertama yaitu neuron sensori.
menyampaikan rangsangan dari organ penerima rangsang atau reseptor kepada sistem saraf pusat, otak, dan sumsum tulang belakang. Kemudian ada neuron intermediate atau interneuron, membentuk mata rantai dan terdapat di dalam sistem saraf pusat. Dirangsang oleh impuls dari neuron sensori atau dari neuron intermediate yang lainnya. Yang terakhir yaitu neuron motor, yang berfungsi mengirimkan impuls dari sistem saraf pusat ke otot dan kelenjar yang akan melakukan respon tubuh. Nah, itu tadi jenis-jenis sel saraf. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Kalau ada yang kurang paham dan mau ditanyakan, silahkan nanti di forum diskusi ya, di GCR atau WA saya bisa. Jadi kesimpulan hari ini yaitu ada struktur dan fungsi jaringan hewan ya. Ada jaringan epitel, ikat, syaraf, dan otot. Kalau jaringan epitel itu macam-macamnya, ada epitel pipi selapis, pipi berlapis, ada kubus lapis, silindris lapis, dan yang lain. Kemudian kalau jaringan ikat ada jaringan ikat longga, jaringan lemak, jaringan ikat padat, jaringan tulang rawan, jaringan tulang, dan jaringan ikat darah. Kemudian ada jaringan saraf, ada sel saraf motorik, sensorik, dan saraf penghubung. Kemudian ada jaringan otot, ada otot polos, ada otot lurik, dan otot jantung. Yang terakhir jaringan saraf. Jenisnya ada sel saraf neuron sensori, ada neuron intermediate, dan neuron motor. Nah, pembelajaran hari ini selesai. Nanti bisa ditanyakan lewat diskusi ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Jangan lupa jaga kesehatannya dan lakukan 3M. Sekian pembelajaran dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.